Orang Kristen tidak menghidupi perjanjian lama. Perjanjian lama itu dipakai untuk mentrace. Tapi perjanjian lama hukum-hukumnya itu bukanlah hukum-hukum yang dilakukan oleh orang Kristen. Namanya aja perjanjian lama. Makanya ada namanya perjanjian baru. Serahkan nyawamu untuk aku. Enak aja loh. Lu hidup gua mati. Apa dikate? Kita tidak akan pernah menemukan. Anda akan zong. Silakan cari bolak-balik sampai jungkir balik, ya, sampai ayam tumbuh gigi. Begitu kan ya? Silakan Anda cari sampai matahari terbit di sebelah barat. Silakan Anda cari sampai bulan terbelah jadi 5. Silakan Anda cari. Anda tidak akan ketemu bahwa ada ajaran Yesus untuk menghilangkan nyawa orang. Iya, memang tidak menghilangkan nyawa orang, tapi menghilangkan nyawa sendiri. Murid-murid Yesus, ada nggak yang merelakan nyawanya untuk Yesus? Surat Paulus mengatakan begini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib untuk menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wah, kira-kira. Mau nggak ente untuk melakukan hal ini? Kita tidak akan pernah menemukan. Anda akan zong. Silakan cari bolak-balik sampai jungkir balik, ya, sampai ayam tumbuh gigi. Begitu kan ya? Silakan Anda cari sampai matahari terbit di sebelah barat. Silakan Anda cari sampai bulan terbelah jadi 5. Silakan Anda cari. Anda tidak akan ketemu bahwa ada ajaran Yesus untuk menghilangkan nyawa orang. Anda tidak akan ketemu ajaran Paulus yang menghilangkan nyawa orang. Tidak ada. Tidak ada. Jadi Anda akan cari, putar balik, Anda nggak akan ketemu. Dan Anda silakan cari juga apakah ada ajaran mereka yang merampas harta dan tawanan. Anda tidak akan ketemu itu. Tadi kan si Andre Tunggal ini mengatakan bahwa di mana ajaran Yesus ataupun Paulus ada tadi. Di mana ajaran Yesus menghilangkan nyawa dulu. Iya, menghilangkan nyawa. Ada. Di mana Yesus atau Paulus mengajarkan untuk merugikan? Ada tadi. Terus di mana Yesus merampas harta? Atau Paulus mengajarkan perampasan? Ada. Mau tahu? Mau tahu? Kita tunggu. Kita tonton iklan berikut ini. Oh enggak ya? Udah. Masa rengginang mulu. kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, kita bicara rengginang lagi nih. Teman-teman, bagi yang mau membeli ranginang Kang Erik, teman-teman silakan hubungi nomor 0895 27070999. Karena ranginang ini dibuat dengan penuh cinta, dengan penuh penuh bumbu-bumbu yang sehingga orang-orang yang membelinya akan ketagihan karena sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman sekali lagi yang mau membeli ranginang Kang Erik, bisa pesan di nomor 08965 27070999. Ya, ongkir ditanggung sendiri karena saya penjual bukan ekspedisi. Oke, kembali lagi pada kita. Adakah ajaran Yesus untuk merampas? Ada. Kita buka di Matius 21 ayat 2 sampai dengan 3. Ya. Kita bacakan bermasa-masa. Sama-sama. Matius 21 ayat 2 sampai dengan 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Waduh. Sampai sekarang dikembaliin nggak? Belum. Di mana ayatnya mengembalikan keledai ini? Ya, ini bukan kita menghina, tapi kita membaca sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Andre Tungtung. Karena begini Bang,
Matius, Markus, Lukas ini mengatakan hal yang sama. Yang di Matius yang 21 ini, itu kan bilangnya, lepaskanlah keledai itu dan bawalah kepadaku. Kalau ada orang negor, Tuhan memerlukannya. Iya. Itu merampas bukan? Rampas dong. Nggak disetujuin sama orangnya gimana? Iya. Cuma karena ada kalimat Tuhan memerlukannya. Ya, punya Tuhan. Oh, Tuhan yang minta hati gua. Merugikan tidak? Merugikan. Merugikan, Londre. Hah? Terus ada lagi nih di Lukas 19 ya, sama Bang. Iya, ayat 27. Ayat 27 sampai 30. 30 begini. Di situ kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Berbeda nggak dengan Matius? Iya. Nah, terus jika ada orang bertanya kepadamu, kenapa kamu melepaskannya? Jawab, Tuhan memerlukannya. Jadi nggak pinjem Bang, nggak ada kembalinya di sini. Dan bilang Tuhan akan mengembalikannya, nggak ada. Berarti ini diambil dong? Diambil. Merugikan tidak? Merampas harta orang lain nggak? Betul. Ayo loh. Terus ada lagi di Markus ya. Sama nih di Markus. Markus bilang begini. Setelah ada seekor keledai muda tertambat, kalau ada orang nanya, kenapa kamu melepaskannya? Jawab, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Ada nggak Tuhan mengembalikan ke situ? Gak ada. Nggak ada. Nggak diganti malah. Ya. Terus di Yohanes Bang, anehnya di Yohanes dengan sama konteksnya dan perikopnya, di Yohanes begini. Yesus menemukan keledai itu Bang, jadi bukan punya orang. Yesus lagi ada perjalanan ke Yerusalem. Di situ ayat 14, Yohanes 12 ayat 14, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihat rajamu datang dari seekor anak keledai. Ini di sini Yesus menemukan seekor keledai muda. Menemukan. Bukan Punya dikasih. Bukan dikasih dong. Iya sih, bukan dikasih, bukan Tuhan memerlukannya, Iya. tapi Yesus menemukannya. Jadi itu sebenarnya punya orang. Kalau punya orang, kira-kira merugikan orang itu tidak? Merugikan. Merampas yang bukan miliknya dong. Iya. Nggak ada kalimat Tuhan memerlukannya, Ia akan mengembalikannya. Nggak ada. Kira-kira. Kiri-kiri. Bahkan bukan cuma Yesus, kita sebut aja Paulus sekarang ya. Paulus pun di dalam pelayanannya, Anda akan ketemu bagaimana dia justru memberi. Bahkan di dalam pelayanan dari satu gereja ke gereja lain, dari satu kota ke kota yang lain, dia bekerja sendiri. Dia menjadi seorang tukang tenda, dia mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri, dan dia tidak mengambil apa yang menjadi, atau dia tidak merampas apa yang menjadi harta dari jemaat. Dia tidak ambil sama sekali. Melainkan ada satu momen di mana dia justru bilang kepada jemaat-jemaat yang lain, ayo kita bantuin jemaat Yerusalem yang sedang kesulitan, kekurangan, kelaparan. Jadi dia menghimbau untuk memberi. Nah, Anda akan ketemu di dalam kekristenan bahwa seluruh narasi-narasinya itu adalah narasi-narasi yang bukan merampas tetapi memberi. Tai kucing. Kenan re. Ya. Ada nggak ajaran rampasan? Begitu juga Paulus. Betul. Paulus itu ada di 2 Korintus 11 ayat 7 sampai dengan 8. Kita baca. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan dia tidak mengambil apa yang menjadi, atau dia tidak merampas apa yang menjadi harta dari jemaat. Dia tidak ambil sama sekali. Ngeri untuk mengikuti agama ini. Kira-kira Andre, Kiri-kiri Andre. merugikan nggak tuh? Ngerampok nggak Andre? Merampas harta. Merampas nggak tuh? Wow. Nanti kau bilang, wow. Andre ini sama Erik tidak mengerti maksud tujuannya. Nah, lu dari tadi mengatakan bahwa masalah ekspansi, apakah lu paham? Apakah lu tahu asbabun nuzul atau badan asbabul wurud? Lu ngerti gak lu, Andre? Ngerti gak lu? Bundir Andre, bundir. Ya, ini jelas. Kalau orang awam, ya, bener nggak? Orang awam ketika membacanya, kita tanya aja netizen, ya. Silakan tulis kolom komentar atau kolom chat. Kira-kira dengan kalimat jemaat-jemaat lain telah kurampok, apakah itu merampok itu adalah Akan
Punten, boleh minta uangnya untuk japren? Ngambil nih tunjangan dari orang-orang. Kurampok. Itu kan metafora, itu kan perumpamaan. Ada nggak kalimat dia yang mengatakan masalah bagi-bagi harta, terus gimana ya kalau Tuhan bagi-bagi apa itu? Ya nanti ada. Nanti kita puter. Kena nggak? Kena nggak? Nggak usah ke perjanjian lama, Dre. Perjanjian lama lebih sadis, Dre. Lu ibarat kayak begini, Re. Lu yang ngomong, lihat kan lu gini. Ngerti nggak? Lu lagi mukulin diri sendiri. Terus tentang nyawa, ada sih Bang tentang nyawa sih. Yang Paulus menghilangkan nyawa, itu kan sebelum bertobat. Iya. Ya intinya pernah atau tidak menghilangkan nyawa. Ya kan tadi kan ada komentarnya tuh kan. Loh, itu kan dia belum bertobat. Tapi ya kan Nggak usah babi bu, pernah tidak menghilangkan nyawa? Iya. Jawab, nggak usah babi bu, pernah atau tidak? kalau dia bilang, ya itu kan udah bertobat. Pernah nggak? Nah, jadi semuanya kena kan dengan ayat-ayat yang tadi kita bacakan sebagai orang awam, yang kita posisi Iya. sebagai orang awam juga dong. Ketika melihat At-Taubah ayat 5 dan juga ekspansi yang dilakukan oleh Yesus serta perampokan Paulus, semuanya kena nih. Anda mau cari sampai jungkir balik, gigi tumbuh ayam. Gigi tumbuh ayam. Ayam tumbuh gigi, bulan terbelah 5. Tunggu, gigi tumbuh ayam. Pekak, pekak, pekak. Aduh. Ikut ketawa ya, Andre ya. Jadi setelah dia menjelaskan seperti itu, ketampah sama Bibelnya sendiri. Makanya jelaslah musuh umat Kristen itu adalah kitabnya sendiri. Jadi Anda tidak mau bicara mengenai perjanjian lama ya? Nggak mau perjanjian lama kan? Gitu. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, dan Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat dan Sang Pencipta, Tahu dari mana? tahu dari mana? Perjanjian Tapi lama. nggak apa-apa kalau seandainya Anda mengatakan hal itu. Coba kita dengarkan dulu apa yang dia katakan untuk Islam. Oh, Saya pakai perspektif awam. Kriteria yang kedua, Koi itu mengatakan bahwa apakah nabi tersebut memperkaya diri sendiri. Jadi maksudnya Koi adalah kalau misalnya memperkaya diri sendiri, ya berarti dia palsu gitu ya. Nah, saya ketemu di dalam sumber yang Anda bisa lihat di atas ini adalah satu istilah yang ada dalam tradisi Islam, yaitu ganimah. Ganimah itu adalah harta rampasan perang di zaman Rasulullah ya. Jadi harta rampasan perang itu adalah kalau misalnya selesai berperang, maka hartanya itu berhak untuk diambil. Hartanya itu dirampas. Nah, ada sebuah saya tiba-tiba lupa lagi. Dia langsung komentarnya begini, AI-nya si Google nih ya. Jadi AI-nya si Google tuh bilang begini, harta rampasan ganimah di zaman Nabi Muhammad ini memiliki hukum khusus dalam Islam, di mana 1/5 dari ganimah menjadi hak Allah dan Rasulnya. Jadi 1/5 dari seluruh rampasan perang itu diambil 1/5, 20%. Wah ya, ada yang mengatakan umat perpuluhan 10%. Nah ini 20% ya. 20% diambil oleh disebut hak Allah dan Rasulnya. Saya pikir kalau hak Allah dan Rasulnya, Allah ngambilnya gimana tuh? Saya mikir juga ya. Ngambilnya gimana? Ya berarti secara realnya ya berarti diambil sama Rasul gitu ya. Diambil sama Rasul ya berarti 20% ya. Ya Anda silakan ambil kesimpulan lah. Apakah ini adalah salah satu ciri memperkaya? Silakan Anda ambil kesimpulan ya. Apakah ini adalah bentuk memperkaya diri? Saya tidak tahu ya. Saya tidak ambil kesimpulan, saya pun tidak saya pun tidak akan berasumsi. Tapi dengan adanya ini, menurut teman-teman, apakah ini bentuk memperkaya diri sendiri? Nah, tadi dia singgung loh. ya. Ya, perihal masalah rampasan perang segala macam dan diberikannya kepada Kepada Allah dan Rasulnya. 20%. Ya, untuk kebeli. Ini nampar lagi loh. Nampar lagi. Sekarang gini, sebelum kita lari ke Bible, bro. Ya. Sebelum kita lari ke Bible, kita bicara mengenai Rasulullah pada saat perang. Ya. Sekarang gini, di mana
kita ngambil situasi lagi kondisi perang, Betul. ya. Terus perang kalah, kira-kira kiri-kiri apa namanya barang-barang yang ditinggalkan sama yang sudah mati itu diambil nggak untuk kepentingan apa? Untuk perang lagi. Untuk perang lagi. Itu kan hal yang lurah. Ya paling di kecamatan. lumrah ya. Nah, maksudnya begini, di ayat Bible itu sendiri pun kan banyak tadi rampasan juga ada yang dilakukan oleh Yesus, ya kan, dan juga oleh siapa, si Paulus. Nah, ini kita gini, kalau seandainya Anda mengklaim ini bukan kita mengambil perjanjian lama, bukan, tapi ini adalah Anda juga mengimani dan wajib mengimani perjanjian lama. Betul. Ya? Karena ada kitabnya perjanjian lama. Ada kitabnya. Kalau tidak, pisahkanlah itu Bible, perjanjian lama dari Udah dipisahin. Versi Gideon diambil dari KJV, itu hanya New Testament. Nah, New Testament. Oke, perjanjian baru. Tapi apa? Sekarang kalau seandainya gitu, jangan kau singgung-singgung. Kenapa? Kalau seandainya kau singgung-singgung lagi tentang mengenai perjanjian lama, Saya bilangin Bang Billy. ya. Sekarang begini, kalau Yesus dianggap bahwa dia adalah sang pencipta, Betul. Tuhan sang pencipta, ya kan? Yang apa namanya, sang pencipta dilahirkan oleh yang dicipta, ya. Bingung kan lu? Sang pencipta dilahirkan oleh yang dicipta. Maria dicipta. Nah, oke, gak usah lari ke situ. Nah, kita coba buka di Bilangan 31 ayat 36 sampai 40. Waduh, sadis Bang. Ini dengan klaim atau dengan perspektif bahwa Yesus ini adalah Tuhan, Allah yang menjelma menjadi manusia, karena dengan basic atau kalimat bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Itu yang kamu katakan benar. Iya. Bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Betul. Ini perspektif orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Allah yang hidup kekal selama-lamanya sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, salah nggak kalau seandainya gue buka Bilangan 31 ayat 36 sampai dengan 40 bahwa itu juga hasil rampasan itu, ya kan, diserahkan kepada Yesus, Tuhan. Sadis Bang. Ya. Sekarang dia tanya, aku mau baca. Aku kehilangan ion kalau baca. Gini, dia katakan kan, bagaimana ya caranya Tuhan bisa mengambil 20%-nya? Ayat berapa sih? 19 ya? Enggak, Bilangan 31 ayat 36 sampai dengan 40. Mengenai jarahan, Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan. Tuhan ini siapa? Yesus. Yesus ini adalah Allah. Nah, jadi konsep aku ada sebelum Abraham ada masuk dong. Ya. Berarti Yesus ini adalah Tuhan. Yesus ini adalah Allah di perjanjian lama yang belum menjadi manusia. Ya, jadi Yesus berfirman kepada Musa. Ya. Jadi kita ikutin permainan mereka loh. Permainan mereka. Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut. Berarti rampasan ada dong. Ya, yang setelah berperang berupa manusia dan hewan. Gila, rampasan manusia dan hewan. Nah, setelah kita baca ini, ya, ini kalau baca panjang. Jadi setelah bertempur tuh ada nih ya, upeti bagi Tuhan dari prajurit yang keluar bertempur itu. Oke. Nah, di ayat 36 kita lihat di sini. Separuh dari jumlah itu diberikan kepada prajurit dengan perincian ini. 337.500 ekor domba dan kambing, dan dari jumlah 675 ekor untuk pemberian khusus bagi Tuhan, 36.000 ekor sapi, 72 ekor untuk pemberian khusus bagi Tuhan, 30.500 ekor keledai, 61 ekor untuk pemberian khusus bagi Tuhan, 16.000 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi Tuhan. Nah, kira-kira. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tadi kan dia menyinggung. Iya. Bagaimana caranya Tuhan bisa mendapatkan atau mengambil 20%-nya? Ya kan? Gue balikin. Bagaimana caranya Tuhan mengambil 32 perawan? Bagaimana caranya? Ya. 32 perawan untuk apa? Untuk apa? 32 orang untuk pemberian khusus bagi Tuhan, yaitu dari 16.000 gadis perawan, 32 orang untuk Tuhan. Iya. Kita balikin.
Gimana caranya Tuhan ngambil perawan ya? Bingung. Nah, Buat apa? Akhirnya yang makan mereka-mereka juga, ya kan? pusingan, Dre. Nah, Ayo, makanya melek dong. Makanya di sini ya kan Bible itu ya kan baca itu apa ya sesuai dengan apa yang ini, nggak usah dirubah-rubah, Nggak usah ditres. segala macam. Kalau seandainya Anda mengatakan bahwa itu bukan Yesus misalkan begitu, kan Yesus sebagai apa? Tadi gue dibukain tentang masalah perjanjian baru. Nah sekarang yang perjanjian lama nih, Iya, biar harus tahu. kita bahas juga karena di perjanjian lebih sadis. Bahkan kalau dia tadi merugikan atau tidak, kita balik lagi ke merugikan atau tidak. Bagaimana dengan suku bangsa Amalek, Bang? Nah, Kita baca tadi bangsa Amalek di mana ya? Lupa. ada. Bangsa Amalek itu tertulis di dalam Perjanjian Lama ya. 1 Samuel 15 Iya. ayat 3 ya. Ini supaya teman-teman juga melek ya bahwa dalam kitab itu ada yang seperti ini. Ini lebih sadis daripada yang kita bayangkan ya. Rasul kan pernah Dari ayat 1 aja, Bro. 1 Itu Samuel. sadis, Bro. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai dengan 3. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurangi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala ada yang padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Berbeda nggak dengan ajaran perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jauh lah berbeda. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan, jika engkau pergi berperang, jangan engkau membunuh orang-orang tua, ibu-ibu, anak-anak, tumbuhan, bahkan rumput jangan engkau rusak. Tapi engkau perangilah orang yang memerangi engkau. Jangan bunuh pendeta-pendeta, jangan rusak bangunan-bangunan ibadah, tapi hanya untuk berperang pada orang yang berperang. Nah, sedangkan dalam Bible dibilang apa? Semuanya, laki-laki maupun Sampai perempuan, anak menyusui juga. anak-anak maupun bayi, berarti kan anak-anak menyusui bayi, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini perintah siapa? Allah yang belum menjadi Manusia. yang bernama Yesus. Wow. Apakah tujuan Rasulullah ini ketika mengambil harta rampasan perang untuk memperkaya diri sendiri? Ternyata tidak, Bang. Sejak kapan Rasulullah punya rumah mewah, dikasih fasilitas yang luar biasa? Apakah Rasul seperti itu? Kemana-mana jalan kaki, capek naik unta, rumahnya gubuk, tidur di sebelah masjid. Apakah itu memperkaya diri? Ya itu menurut persepsi atau perspektif di Kristen ya. Sekarang 20% yang diambil Rasulullah itu untuk apa sih? Ya untuk rakyatnya juga. Dibagi-bagi, beli Iya. kurma, ya kan? Beli air, untuk beli makanan, ada yang kesusahan dibagi. Kayaknya dari mana Rasulullah? Nggak ada harta Rasulullah. Apa yang Rasulullah punya? Paling cuma piaraan unta, sapi, ya kan? Lembu, domba, dan itu pun dibagi-bagikan. Ada yang membutuhkannya dikasih. Punya sekarung kurma misalnya, ada yang ini dibagiin, nyuapin orang-orang yang buta, orang-orang yang ngeludahin Rasulullah. Kan bingung memperkayanya dari segi apa gitu. Nah, ini semuanya kita udah jawab, Bro. Betul. Kita tunggu di mana celahnya si Andre Tunggal ini untuk bisa membantah. Silakan. Dia membantah. Saya rasa silakan, dan kita tunggu. Dan satu lagi, Bang, kalau misalnya memang ingin ada compare perbandingan antara Muhammad, Yesus, dan Paulus, lebih sadis siapa? Ini perspektif kita untuk tidak membela siapapun. Tapi kalau misalnya kita sudah baca data seperti ini, apa yang sudah dilakukan Rasulullah ketika berperang, ketika merampas harta tawanan perang, dengan apa yang dilakukan Yesus, Paulus, dan juga Allah yang belum menjadi manusia dalam Bible, berarti lebih sadis Bible. Bible.
Karena ini kita sudah buka data, tidak ucap-ucap, tidak tafsir sendiri apa yang tertulis dalam Bible, tidak asumsi. Iya. Ini jelas kalimatku. Sekarang lebih apa ya? Lebih merugikan mana sesuai dengan apa yang dia ucapkan? Klaim nabi palsu, klaim Tuhan palsu, lebih yang mana yang lebih jelas terlihat? Kita udah pernah di sana, kita tahu nih. Yang mana? Yang mana? Jadi kalau misalnya dengan kembali merugikan, jualah seluruh hartamu untuk membeli pedang atau jualah seluruh jubahmu untuk ikut aku, kira-kira merugikan atau tidak? Merugikan dong. Satu lagi, baru ingat nih Bang, ketika Yesus mengatakan jika engkau mau mengikut aku, engkau harus meninggalkan ibumu, bapakmu, adikmu, saudara-saudaramu, ladangmu, istrimu, dan akan diganti 100 kali lipat. Iya. Kira-kira diganti atau enggak? Sampai sekarang enggak. Enggak. Nanti katanya di surga. Iya. Ya berarti Kan mendapatkan hidup yang kekal. iya, sekarang gini, mereka menghina dengan 72 bidadari. Mereka dapat 100. Istri. Nah, bidadari ini contohnya seperti kita masuk ke sebuah pesawat. Dilayani oleh 72 pramugari. Apakah pramugari itu bisa kita pakai? Iya, apakah kita skiri papap dengan Betul, dengan bidadari? Pramugari tersebut? Enggak dong. Enggak dong, cuma dilayani mau minum apa, Iya. mau makan apa. Karena di surga itu nanti setiap apa yang kita mau disediakan. Dan dilayani oleh para bidadari. Dan istri kita kemana? Nah, nanti istri kan ada juga ininya bahwa istri-istri kita itu nanti menjadi pendamping kita. Oh, udah. Iya kan? Tapi bukan 100 istri ya istri 100 kita. Bukan 100 kali lipat. Lu repot nggak Bang? Kira-kira ada 100 ibu, 100 ayah. Ketika kita mau menghampiri istri kan ada 100. Waduh, bapaknya yang mana nih? Iya, terus dapat 100 istri. Ya kan? Kemang-kemang dah lu tol lu. Jangan lupa ke surga bawa. Ada satu lagi Bang. Ini yang dia ucapkan yang menurut kita harus kita bahas juga. Terakhir deh ya. Nah, Ngerugiin orang nggak? Nah itu kan buah ya. Kalau ngerugiin orang itu palsu. Itu yang pertama. Saya setuju tuh. Yang kedua, memperkaya diri nggak? Nah kalau memperkaya diri itu palsu. Termasuk sampai hari ini misalnya Anda akan ketemu orang-orang pemuka agama memperkaya diri nggak? Kalau memperkaya diri dari umat itu palsu. Nah itu yang saya bilang ya. Tunggu dulu. Ini anak bundir lagi. Bundir lagi nih. Dre, Tung, lu sebagai apa sekarang? Waktu lu penginjilan segala macam, lu memperkaya diri nggak? Bagaimana itu Esra Soru? Bagaimana itu Budi Asali? Bagaimana itu siapa? MYM? MYM. Ya kan? Terus Hokim Tong, Stephen Tong segala macam bla 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 semuanya. Memperkaya diri. Kena. Berarti itu palsu. Palsu semuanya. Anda juga palsu. Tuh, Anda... Lagi Paulus merampok harta orang lain. Palsu. Anda bunuh diri lagi. Tapi Anda coba mau mengarah itu kepada Islam. Mengarah ada Nabi Muhammad. Mengarah Nabi Muhammad. Padahal kalian sendiri ini, Andre bikin malu nama Andre loh beneran. Bisa aja saya. UIA. Aduh, gila deh. Dia ngomongin diri sendiri ya. Paulus memperkaya diri dengan merampok. Palsu. Dia sendiri. Pemuka agama seperti dia memperkaya diri sendiri. Palsu. Itu buahnya. Nah, tapi kalau misalnya dia berbagi dan sebagainya, nah itu yang benar gitu. Nah, Nabi Muhammad berbagi nggak? Oh, berbagi dong. Bukan berbagi lagi. Dia orang lihat miskin yang hina dia kasih makan. Setiap ada yang kelaparan dikasih makan. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih makanan. Makanya saya bilang yang asli ada hologramnya. Makanya saya bilang toh teman-teman, Yesus juga udah bilang hal yang sama ya. Tuhan Yesus bilang dari buahnya kamu mengenal mereka. Dan Anda silakan cari semua ajaran dari Tuhan Yesus. Bagaimana dia itu mengampuni, dia memberikan anugerah kepada perempuan yang berdosa.
bagaimana dia mencuci kaki murid-muridnya. Bahkan dia tidak datang untuk tidak dilayani, dia datang untuk melayani, dia datang untuk memberikan hidup di kayu salib. Anda akan ketemu bahwa semua yang Yesus ajarkan itu sesuai dan konsisten dengan keteladanannya. Buahnya itu kelihatan dan buahnya itu benar. Nah, sekarang ketika si Andre Tunggal ini mengatakan konsisten, bagaimana dia konsisten ketika dia ditampar oleh Hansip Romawi? Karena dia mengatakan, jika kamu diberi pipi kiri, ditampar pipi kiri, berikan juga pipi kanan. Tapi ketika Yesus ditampar sama Hansip Romawi, dia ngomong apa? Ya, jikalau aku benar, kenapa engkau menampar aku? Harusnya ngomong, aduh, jangan tampar sebelah kiri, ini kanan juga, baru konsisten dong, ya kan? Kalau dia mengatakan, mengklaim dirinya ini, menyerahkan nyawanya, betul? Lalu mengapa dia teriak di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah itu sebuah penyerahan hidup atau keluhan? Kenapa aku diginiin? Bahkan Yesus aja berdoa di taman Getsemani untuk meminta kekuatan. Datanglah malaikat memberi kekuatan kepada Tuhan. Kepada Yesus. Yesus kan Tuhan. Diberikan kekuatan malaikat. Tuhan ini pecinta malaikat. Malaikat memberi kekuatan kepada Tuhan. See? How about that? Kepadanya. Konsisten sekali. Dan itu salah satu ya, saya tidak bilang semua orang yang konsisten itu Tuhan. Saya juga tidak mau. Karena banyak yang konsisten nggak? Oh banyak yang konsisten. Dan saya tidak akan mengatakan yang konsisten itu Tuhan, tidak. Tetapi itu setidaknya salah satu indikator yang membuat saya tuh melihat bahwa apa yang dia katakan itu benar. Bahkan Yesus di dalam ajarannya, dia tidak pernah untuk mengatakan, mari kita tegakkan agama Kristen dengan perang. Mari kita angkat pedang untuk berperang demi Kristen. Mari kita menegakkan agama Kristen. Oh, tidak pernah Yesus mengajarkan begitu. Nah itu yang tadi, jika mereka tidak mengakui aku sebagai raja, bawa mereka dan di depan mataku. Gimana nih Bang? Gimana? Ini kan ajaran Kristen. Untuk penyebaran agama Kristen, ekspansi betul. Ajaran Kristen. Makanya sebenarnya yang ketidakkonsistenan itu, ya kan, ini Yesus sendiri atau sang penulis? Atau saking banyaknya itu Bible lupa. Soalnya ngetres dari perjanjian lama. Kemakan omongan sendiri nih Andre itu. Yuk kita tegakkan agama Kristen dengan perang. Nggak tahunya dilakukan oleh bangsa Romawi untuk mengekspansi ajaran Kristen sampai dengan Indonesia. Benul. Aduh, udah jelas tafsirannya tadi, udah jelas ayatnya tadi. Yang tafsirkan bukan orang Islam, orang Kristen sendiri. Jikalau mereka tidak mengaku bahwa Yesus adalah Allah, lenyapkan, binasakan. Wow, ngeri nggak tuh? Jika teman-teman mau yakin, di mana ayatnya? Lukas 19 ayat 27. Baca aja. Terus baca tuh. Sampai itu tafsirannya juga baca. Yesus mengajarkan untuk mari berperang dan ambil hartanya, tidak pernah. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa saya bilang ini satu-satunya yang ini adalah salah satu indikator yang bagi saya itu bisa membuat saya tuh percaya kepadanya. Nah, jadi tahu dari mana ciri nabi palsu atau tidak? Nah, Anda silakan bernalar sendiri ya. Saya berharap apa yang konten yang saya berikan ini menjadi konten yang membuat kita berpikir. Konten yang membuat Anda berpikir, bukan cuma beragama, tetapi Anda itu menalar juga. Jangan sampai Anda beragama karena orang bilang Anda harus percaya. Jangan sampai Anda beragama karena orangnya yang bilang, oh saya ini nabinya. Ya, terus Anda percaya. Waduh, repot sekali Anda kalau misalnya Anda percaya begitu, ya. Kalau misalnya dengan klaim seperti ini, kita tahu ya bahwa dia mengarah kepada Nabi Muhammad yang mengklaim dirinya sebagai nabi, sedangkan Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan nggak? Ya itu tadi kan? Iya kan, udah jelas Yohanes 13 ayat 13. Terus Yohanes berapa tadi? Ayatnya ada tuh yang udah tadi di awal ya. Iya. Udah jelas. Seperti Lukas 19 ayat 27. Jika dia nggak mengakui aku adalah raja,
di depan mataku. Waduh, ngeri sebenarnya gitu ya. Tapi dia ngomong gini, Bang. Jadi saya sudah bilang dari awal bahwa Yesus itu, saya tidak akan percaya Yesus hanya karena Yesus bilang bahwa dia Tuhan. Itu saya tidak akan percaya. Kenapa? Karena bisa aja Yesus halu. Atau bisa aja Yesus nipu. Bisa nggak? Bisa banget gitu. Ya kan? Tapi Bisa nggak Yesus nipu? Bisa. Bisa. Berarti Yesus palsu nggak? Karena nipu dia bilang. Iya. Ini omongan Anda sendiri. Omongan Anda sendiri. Yesus nipu di mana? Pada saat hari Mengklaim raya dirinya. Paskah. Ah. Hari raya Paskah. Ketika Yesus didatangi oleh saudara-saudaranya. Om, Ya, disuruh pergi. Om, nggak panggilnya gitu ya. Bahasa sekarang. Om, ini kita mau pergi ke pesta nih. Om mau ikut nggak? Belum saatnya. Ya udah deh, kita pergi duluan ya. Pergi nih. Yesus diam-diam pergi ke pesta itu. Kira-kira nipu saudara-saudaranya nggak? Nipu dong. Nipu dong. Lah ngomongnya enggak katanya. Tapi datang. Iya, secara diam-diam. Keranginan. Karena iklan lagi. Udah ya, kita lanjut ya. bisa aja Yesus halu. Atau bisa aja Yesus nipu. Bisa nggak? Bisa banget gitu. Ya kan? Tapi dia terbukti bahwa dia tidak halu dan dia tidak menipu. Terbuktinya dari mana? Terbuktinya adalah ketika banyak orang pada waktu itu bertanya-tanya kepada Yesus, berikan kami tanda. Nah, Yesus bilang, angkatan yang jahat ini menuntut tanda. Tetapi aku berkata kepadamu, kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Maksudnya apa? Yunus itu di perut ikan 3 hari lalu dia keluar. Nah, Yesus mengatakan sama seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari, demikian anak manusia tinggal dalam rahim bumi dan kemudian dia akan bangkit. Jadi Perbedaannya sama Yunus. Yunus 3 hari di dalam perut apa? Bumi, perut ikan. Ikan paus. Mati nggak? Nggak mati. Nggak mati. Ya, betul. Nggak mati. Ya, Yesus Mati. 3 hari di dalam perut bumi, mati nggak? Mati. Mati. Persamaannya di mana? Jadi dia mencari konsep 3 hari. Bagaimana caranya, ya, untuk sama perjanjian lama? Mentrash. Mengutip. Ya kan? Dan itu dianggap menjadi omongan Yesus itu sendiri. Betul. Nah, inilah yang dimaksud oleh si Atung. Iya. Ya kan? Dia mentres perjanjian lama. Kan aneh kan? Angkatannya tanda Yunus. Tahu dari mana Yunus? Perjanjian lama. Perjanjian lama. Ya kan? Ngetip lagi perjanjian lama. Dan di situ kalau misalnya ini adalah menjadi sebuah tanda Yunus sebagai persamaan, sebenarnya apa yang dikatakan Yesus ini bukan dia tahu bahwa dia akan mati dalam 3 hari. Tapi kalau seandainya orang Kristen menyamakan bahwa tuh lihat sama seperti tanda Yunus, seperti apa yang dikatakan Yesus. Lah, Yunus hidup 3 hari di perut ikan. Betul. Ya kan? Yesus mati di perut bumi dan bangkit pada hari ketiga. Bumi sama ikan beda atau enggak? Beda jauh dong. Oh, sama ya? Sama-samain. Ya kan? Tapi bagaimana caranya untuk nubuat? Nubuatnya dari mana? Perjanjian lama. Ngetres lagi yang penting. Ngetres lagi. Katanya nggak mau pakai perjanjian lama, Andre. Aduh, Andre. Lu itu pendeta itu lu kena skak mulu lu gua mah. Kita ngobrol aja. Kita diskusi ngobrol mau nggak? Iya. Kita diskusi ngobrol, kita live kan, mau nggak? Ini tantangan buat Andre. Ya, mana mau. Nggak apa-apa, jadi biar tahu. Ya, ini tantangan buat Andre Tunggal. Ya, kita diskusi, enak, sambil ngopi di kafe gua. Ya, Jakarta kan dia? Iya, Jakarta dia. Ya kan? Yuk, kita ngobrol, enak, kita live kan bareng, kira-kira posisinya siapa yang bisa menangkal atau bisa menjawab? Saya tantang Andre Tunggal. Tantangnya bukan tantang untuk berkelahi ya? Oh enggak, kita diskusi. Kalau perlu nggak usah ada penonton. Takutnya kan si Andre waktu itu diajak debat sama Kodondi, ya kan? Tapi jawaban dia tuh takut. Terus dia bikin video, mengambil video. Ini kita sebut aja nggak apa-apa ya? Video waktu Budi Asali debat sama Esra Soru. Waktu itu ada siapa tuh? Ustadz Kainama sama siapa satu lagi saya lupa.
itu mereka memang ribut. Tapi ketika Kodondi berdebat, dialog lintas agama dengan beberapa pendeta seperti Budi Asali, Pendeta Esra Soru, Pendeta Henry Tan, terus beberapa pendeta yang lainnya, ketika mereka berdialog, debat ada yang ribut nggak? Nggak ada. Sama Kodondi loh. Iya, nggak ada. Semua terorganisir. Kita salah satunya yang di Jogja. Iya. Mengamankan situasi itu. Nggak boleh ada yang ribut. Kalau ada yang ribut kita jenggut. Iya, makanya di sini nggak ada. Kalau nggak mau pada penonton nggak usah. Nggak usah. Kita ketemu pribadi tapi kita live kan. Ya, di Gobar. Saya tantang di Gobar, datang. Saya mau ketemu dengan Andre Gobar Resto di Jatiwaringin sebelah Jeko. Ya, datang. Yuk Andre, kita ini dengan senang hati. Tidak ada penonton, saya jamin. Saya taruh di ruang VIP. Betul. Jadi nggak ada. Kita berdua ya. Tapi live gitu loh. Live dengan tidak ada penonton, terus harinya cuma kita aja yang tahu supaya nggak ada yang ganggu. Iya. Nggak ada penonton. Nggak, kita nggak ada jambak-jambakan. Iya. Kita Jadi ini kita kasih waktu dia. Iya. Jadi tiba-tiba nanti, jadi kita nggak tahu jadwalnya. Jadi supaya tahu, saya tidak ada persiapan untuk mengundang orang. Betul. Ya. Kita aja yang tahu, udah gitu. Ya. Tiba-tiba datang, saya mau ketemu, saya Andre Tunggal, selesai. Kalau misalnya memang takut keamanannya, takut kayak ada kejadian ribut-ribut seperti itu, yang dia bikin video yang kayak gitu. Ya kalau misalnya memang pengen resmi, ya sama Kodondi dengan pengawalan kita, Iya. supaya tidak ada keributan. Pokoknya tenang, kita kawal. Tenang. Luga Tambunan aja datang ke acara apa namanya? Iya. Acara kita itu silaturahmi. Datang. Malah dia pakai siraba-raba gitu begitu. Kita mau ketawa-ketawa malah jadi bestai. Jadi apa? Tenang aja. Tapi kalau seandainya udah menghujat lain cerita. Iya, kalau saya yakin sih Andre Tunggal ini nggak menghujat. Nggak ada dia ngehina Nabi, kawinan segala macam, nggak. Saya tahu Andre Tunggal ini nggak ada niat untuk menghujat, tapi dia menyudutkan. Iya, gitu. tapi sekarang saya tantang. Kita tantang. Andre Tunggal, ya. Oh, jadi gue sendiri, lu berdua. Oh enggak, lu pilih. Pilih siapa aja, mau bawa Elia aja nggak apa-apa. Lu bawa satu orang lagi, ayo kita dua-dua. Gitu. Ya. Oke. Ya, jadi nggak ada ini kok, tenang aja. Selamat kok. Ya, akan klaim Yesus itu bukan berdasarkan klaim Yesus itu sendiri, tetapi berdasarkan sebuah kejadian yang kita sebut sebagai kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itulah yang kemudian menjadi bukti bahwa apa yang dia katakan tentang dirinya adalah benar. Jadi kalau Yesus itu adalah seorang penipu, dia tidak akan bangkit. Kalau dia itu adalah seorang halu yang punya Dunning-Kruger, yang percaya dirinya itu Mesias, dia adalah orang hebat gitu ya, atau dia itu adalah Superman syndrome. Jadi nggak sadar aja, otaknya nggak jalan gitu ya. Kalau memang dia demikian, dia tidak akan bangkit. Tetapi kebangkitannya itu ketika Petrus mengatakan bahwa dia dibangkitkan, itu membuktikan bahwa perkataannya tentang dirinya sendiri itu benar, bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia itu adalah Mesias, dia anak Allah, dia anak manusia yang datang untuk menyelamatkan menyelamatkan manusia. Dan dia dibangkitkan karena apa? Karena itu pembuktian akan klaimnya dia sendiri. Nah, saya tidak akan ngomong lebih banyak soal ini, tetapi ya memang udah ya sih lihat ya. Jadi ketika dia mengatakan itu, yuk kita kalau memang dengan perspektif dia bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah, dengan cara dibangkitkan, ini bertentangan. Betul tidak? Betul. Ketika bertentangan dengan kalimat Allah membangkitkan Tuhan. Kira-kira kiri-kiri mau nggak Andre ketemu gitu ya? Andre Tunggal. Ya, kita bahas ini aja, Andre. Kita bahas ini tentang masalah kebangkitan Yesus. Rampasan perang. Boleh. Rampasan perang. Jadi kita sudut pandangnya biar Atung mengerti, biar kita mengerti. Siapa tahu Atung bisa mengembalikan kami menjadi murid Yesus. Atau siapa tahu Atung mendapatkan hidayah menjadi mualaf. Kita nggak ada paksaan. Nggak ada perang-perangan. Nggak ada. Udah bukan zaman perang. Ayo coba menjadi apa namanya? Apa sih namanya? Saklar saklar lampu. Laskar Kristus.
ya, saklar Kristus, laskar Kristus, ya kan? Nah, di situ tunjukkan, ya, kita di sini sebagai singa Allah. Betul. Anda prajurit laskar Kristus. Yuk, bagaimana caranya kau menarik kami berdua untuk kembali, dan bagaimana caranya saya untuk meyakinkan kamu untuk ke kita? Iya. Kalau nggak mau, silakan. Seperti Anda mengatakan, kalau kamu tidak percaya, silakan. Ayo kita adu argumen tentang mengenai kenaikan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus dan juga perampasan. Ya, dalam Al-Quran juga Anda boleh Silakan bawa Al-Quran. Tanyakan seperti Quran surah Taubah, terus hadis Bukhari segala macam. Silahkan. Insya Allah kami siap, kami jawab dengan perspektif kita. Kalau kita nggak tahu, kita pasti nggak tahu, dan kita pasti cari tahu. Ya. Gitu, seperti At-Taubah kayak tadi. Ya. Oke. Pokoknya materinya seperti itu. Oke. Kita sampai ini aja. Wah, gila ini. Udah hitungan berapa lama ya? Wah, udahlah. Ini bisa jadi kita sudah sampai hampir 18 jam kita di sini. 18 jam. Nah, ya. Oke, sebelumnya untuk teman-teman muslim, saudara-saudara muslim semuanya, jika ingin membantu mendukung channel kami ini ya, supaya lebih wow lagi dan materinya lebih oke lagi segala macam, silakan mungkin untuk membeli peralatan, karena kita cuma satu kamera ini. Siapa tahu ada 2 kamera, 3 kamera. Istilahnya gini, silakan teman-teman yang mau ikut berjihad melawan kafir harbi dan juga orang-orang musyrikin dengan cara dakwah kita seperti ini, dan kalau misalnya memang diberikan harta yang melimpah, apa salahnya untuk membantu perjuangan dakwah kami? Silakan. Bagi sahabat semua yang mau membantu kami bisa mengirimkan melalui nomor rekening yang tertulis di sini. Ya, insya Allah ini akan menjadi sebuah sebuah giroh. Iya. Teman-teman dapat pahalanya pahala jariah, meskipun kita mati, tapi ya kita meninggal, kita mati dipanggil oleh Allah, tapi videonya masih aja, amal jariahnya insya Allah. Iya. Gitu ya, karena kita berbicara sesuai data dan fakta. Gitu. Terima kasih udah setia untuk menemani kita. Betul. Ya kan, sampai gua kenyang rengginang. Dan jangan lupa untuk membeli rengginang Kang Erik. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.